Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam ridhaila wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wali jamil mu'minin amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, ngaji bersama, anugerah yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Banyak orang sehat, banyak orang pintar, banyak orang kaya, ya, tapi tidak banyak orang yang bangun pagi, sholat subuh berjamaah, tadarus Al-Quran, dan kemudian menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dan ngaji seperti kita semuanya. Maka patut kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat tadi pagi, dalam keadaan iman dan Islam, dan tentu juga bersemangat untuk beribadah sehingga kita bisa diberi kemudahan untuk silaturahmi dan ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Mbak Windy, sahabat Pak Aris dari Young Living. Mudah-mudahan barokah dan istiqomah, dan nanti bisa ngajak teman-teman yang lain untuk bisa ngaji bersama-sama. Insya Allah pahalanya berlipat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, pilihan-pilihan hadis yang wajib kita pelajari, hadis-hadis pokok, hadis-hadis inti, ya, sebagai salah satu sumber, ya, setelah Al-Quran, ya, sumber hukum Islam, sumber agama kita, ya, al-hadis ini. Maka wajib kita belajar. Kita sudah sampai di bab tentang bersegera dalam kebaikan. Kita sudah baca hadis ini minggu lalu, baru kita bahas separuhnya. Jadi kita lanjutkan minggu ini. Saya baca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah dengan amal yang ada 7 sebelum datangnya 7. Ya. Bersegeralah engkau melakukan amalan-amalan baik, amal-amal solih, sebelum datangnya 7 perkara. Apakah 7 perkara itu? Hal tantadiruna illa faqran munsian. Ya. Apakah engkau sekalian menanti untuk melakukan amal soleh ditunda-tunda sampai engkau harus menantikan keengganan yang untuk melakukan amal soleh itu. Ya. Sampai datangnya kefakiran yang merusakkan, kefakiran yang melalaikan. Ya. Jangan sampai datang kita menunda-nunda amal soleh
mau umroh, nanti dulu mau sholat jamaah, ntar dulu deh, mau ngadem dulu, mau sedekah, ntar sok. Ya. Sampai kemudian datang 7 perkara. Yang pertama adalah kefakiran yang melalaikan. Ada orang yang tidak bisa berbuat amal soleh karena kefakirannya. Yang disibukkan dengan mencari uang, merasa nggak cukup terus sampai lupa beribadah. Ya. Kemarin kita sudah bahas minggu lalu, au ghaniyun mudghiyan, atau kalau tadi kan fakir ya, ini bisa juga datang kekayaan, tapi dengan kekayaan itu orang tidak bersyukur, orang tidak kemudian lebih rajin dan lebih banyak amal solihnya, tapi justru semakin banyak curangnya, semakin banyak pelitnya, beranggapan bahwa kalau saya nggak curang, kalau saya nggak pelit, saya tidak bisa kaya seperti ini. Saya kaya ini karena saya pelit, saya kaya ini karena curang. Ya, itu bisa juga gitu. Maka sebelum datang itu kita ya mau sedekah nunggu kaya. Semakin kaya nanti semakin pelit kalau sudah apa, wataknya seperti itu. Ya, bukannya semakin dermawan. Ya, maka sedekah ya sedekah. Fisarra'i wad-dharra, kata Al-Quran. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sedekah mah jalan terus. Justru dalam keadaan sempit kita bersedekah, insya Allah mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Nah, sementara kalau mikirnya nanti saya kalau sudah kaya sedekahnya, ini belum cukup. Nanti kalau sudah cukup uang saya, nanti nggak cukup-cukup. Semakin kaya semakin pelit. Naudzubillah, semua naudzubillah. Kemudian yang ketiga adalah au maridon mufsidan. Ini yang belum kita bahas. Mulai dari sini belum kita bahas. Au maridon mufsidan. Atau menunda-nunda amal soleh sampai datangnya sakit yang merusakkan. Nah, gagal lagi beramal solehnya, gagal lagi umrohnya, gagal lagi sholat jamaahnya, ya, gagal lagi zakat dan sedekahnya. Karena apa? Rusak kemudian badannya, sakit, butuh banyak biaya, dia sendiri tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, naudzubillah, jangan sampai diperingatkan Allah dengan datangnya kesakitan. Ada sakit, ini bahasanya mufsidan, merusakkan. Merusakkan apa? Merusakkan badan, merusakkan pikiran, merusakkan segala-galanya. Sakit itu mahal, ya. Maka kita syukuri kesehatan kita, maka kita jaga kesehatan kita. Maka mumpung masih sehat, ayo berlomba-lomba beramal solih. Jangan menunda-nunda sampai kemudian harus diingatkan dengan sakit. Alhamdulillah. Ya. Karena begitu sakit, yang tadinya sholat itu ringan dan mudah menjadi sangat berat. Sehingga tidak bisa sholat dengan sempurna. Meskipun tentu karena itu kemudian tidak menjadi hambatan untuk tetap beribadah. Ya, nggak, sholat itu nggak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Nggak bisa duduk, bisa dengan rebahan. Ya, dengan tiduran. Ya, rebahan untuk melakukan sholat, gerakan-gerakan sholat berat cukup dengan isyarat mata. Isyarat mata tidak bisa cukup dengan kerentaknya hati, dengan bekerjanya hati. Karena sholat itu kita mauquta, kewajiban yang waktunya telah ditetapkan. Jadi rigid, ya, nggak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun. Nah, tapi tentu kita semuanya ingin sholat dalam keadaan sempurna. Ya, begitu sakit, keinginan untuk sedekah banyak-banyak pasti jadi tertunda. Karena apa? Biayanya besar. Begitu sakit, mau haji, mau umroh juga pasti sangat berat. Bahkan keporo nggak boleh, yang nggak diizinkan oleh dokter.
ya kan? Begitu sakit kita mau ngaji itu rasanya, apalagi kalau ngaji fisik harus keluar rumah datang ke tempat pengajian, ya ngeklik link saja rasanya berat, ya karena pusing, karena ini dan itu begitu kan. Nah, maka jangan sampai kita menunda pekerjaan, harus diingatkan oleh Allah, menunda amal solih, ya harus diingatkan Allah dengan cara sakit, naudzubillah. Mumpung masih sehat, ayo, ayo sholat berjamaah, ayo baca Quran, ayo bersedekah. Yang niat mau haji umroh, ayo niat haji umroh, mudah-mudahan dimudahkan. Ayo membantu kawan kita, sahabat kita yang sedang kesulitan. Ya, ayo memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ayo eh, mendidik anak-anak kita dengan semangat, ya, dan ribuan jutaan amal-amal soleh yang lain. Mumpung diberi kesehatan, jangan sampai datang maridun mufsidan. Kemudian yang berikutnya adalah au haroman mufnidan. Ya, jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh sampai datanya usia tua yang menyebabkan ucapan-ucapan keluar nggak jelas. Ya, kalau orang sudah semakin tua, semuanya kan menurun ya. Ya, daya ingatnya menurun, penglihatannya menurun, ya. Kemudian tentu juga eh, semangatnya juga berbeda ketika saat muda dulu. Apalagi nanti hubungannya dengan kemampuan-kemampuan fisik lainnya seperti berbicara, mendengar, ya. Itu semua sudah berbeda dengan saat muda dulu. Nah, jangan sampai ketika kita masih sehat, waras, muda, gampang melakukan apa saja, menunda-nunda. Ah, nanti saya mau kalau sudah pensiun hajinya, umrohnya kalau nunggu sudah pantas. Masa saya masih suka nongkrong di kafe pakai celana pendek mau berangkat haji kan gak enak. Kita lagi nongkrong di kafe tiba-tiba ada yang lewat nyapa. Pak Haji, Assalamualaikum. Kagak enak bener ya. Udahlah nanti saja habis pensiun baru berangkat haji. Nah, habis pensiun sudah lemah semuanya. Ya, sudah apa tenaganya sudah menurun drastis. Ya, penglihatannya, pendengarannya, dan tentu juga kemampuan finansialnya. Ya, kemampuan keuangannya sudah menurun drastis. Nah, dan juga kemampuan-kemampuan fisik yang lain. Ya, mau menghafal Quran sama Ustaz Sungkono. Nanti Ustaz, sekarang saya masih sibuk. Masih banyak presentasi yang harus saya beresin. Masih banyak pekerjaan lagi yang masih harus. Nah, nunggu nanti-nanti. Daya ingatnya sudah semakin turun. Ya, ngafalin An-Naba ayat 1 sampai ayat 3. Wah, begitu selesai ngaji, hilang separohnya. Begitu minggu depannya ngaji, bablas hilang semuanya. Nah, meskipun ya tetap baik, berpahala orang. Usahanya untuk mengaji itu, menghafal itu luar biasa. Tapi kan hasilnya tentu berbeda karena tingkat daya ingatnya sudah sangat berbeda dengan dibanding waktu saat muda dulu. Nah, jangan sampai kesalip usia kita, apalagi dengan sengaja menunda-nunda. Alhamdulillah. Saya punya kenalan, ya, itu kalau datang suka curhat sampai nangis bapak-bapak gitu. Ya Allah, saya menyesal sekali kenapa dulu waktu saya punya tabungan, saya menunda ya untuk daftar haji. Saya punya tabungan, tapi saya daftar hajinya nantilah nunggu pensiun. Begitu saya pensiun habis itu uang itu. Ya, menyesalnya setengah mati. Tapi penyesalan apalah guna ya, karena sudah pensiun tidak mungkin lagi ngejar-ngejar nyari uang segitu banyak. Nah, bukan hanya uang, tentu yang paling dan lebih penting adalah kemampuan fisik.
Semakin sepuh tentu semakin menurun kemampuan fisiknya. Maka jangan ditunda-tunda. Ayo bersegera, badiru, bersegera bil a'mali dengan melakukan amal-amal soleh. Jangan sampai kesalip 7 perkara itu. Nah, apalagi yang akan datang menyalip amal soleh kita kalau kita nggak bersegera. Au mautan mujhizan. Ya. Bukan hanya sakit, bukan hanya tua, ya, tapi juga akan datang kematian yang menghilangkan semuanya, ya. Dan itu pasti akan datang. Cuma manusia itu sering lupa atau melupakan, seolah-olah nggak akan mati. Ya, makanya ada lagu ingat mati itu bagus, ingetin kita untuk mati. Nah, tapi jangan sering-sering nanti lagi di acara pernikahan lagunya dipersilakan membawakan lagu ingat mati. Wah, nangis semua nanti, termasuk calon apa, termasuk pengantinnya nanti ikut nangis ya. Ya, pasti sesuatu yang pasti akan datang. Tetapi sesuatu yang paling sering dilupakan orang. Nah, itulah kematian. Itulah ironi kematian. Ya, buktinya paling banyak dilupakan orang apa? Masjid kalau dibandingkan dengan mall, penghuninya isinya banyak mana? Ya, ya pasti mall. Nah, kira-kira kalau orang disuruh milih antara dapat mobil baru dengan dapat pahala yang banyak yang bisa dipakai bekal untuk ke akhirat, pilih mana? Paling pasti pilih mobil bonusnya. Kalau diumumkan misalnya, baik Bapak Ibu karyawan sekalian, sebagai bentuk penghargaan prestasi Anda tahun ini, maka kami akan memberikan bonus. Anda pilih bonusnya, mobil baru atau pahala sebesar apa seisinya dunia dan langit ini. Nah, pasti milihnya mobil baru. Nah, kalau saya milih pahala yang banyaknya sebanyak bumi dan langit dan apa yang semua ada di dalamnya. Ya. Nah, dapat bisa gimana caranya? Sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar. Ya jelas-jelas loh hadisnya. Nah, Surabaya hadir. Terima kasih Pak Cita. Makmu masbuk ini Pak Cita ini. Ya. Tapi masih bagus. Mau masih ikut dapat jamaahnya ya Pak Cita ya. Iya, kembali ke laptop. Ya. Jadi kalau ada orang yang memilih, saya memilih pahala sebanyak bumi dan langit dan wa ma fiha dan semua yang ada di dalam bumi dan langit. Oh, ada sholat fajar 2 rakaat. Banyak nggak yang mengerjakan? Ya, lumayan. Lumayan itu artinya sedikit. Ya. Padahal jelas-jelas pahalanya semua yang ada di muka bumi ini. Dan bahkan di bumi dan langit dan apa yang ada di antara bumi dan langit. Tapi kan tidak banyak yang mengerjakan. Ya. Baca Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Banyak mana yang baca Quran dengan main medsos? Ya main medsos. Meskipun pahalanya jelas. 1 huruf 10 kebaikan. Ngaji, pahalanya Masya Allah luar biasa. Dimudahkan jalannya menuju surga. Sahalallahu lahu tariquhu ilal jannah. Orang yang mau ngaji. Banyak yang ngaji? Lebih banyak mana yang kongko-kongko? Lebih banyak mana yang eh, tidur-tiduran, kegoleran, ya, dan kegiatan yang lain. Padahal jelas-jelas banyak pahalanya ngaji. Maka eh, jelas-jelas kematian akan datang, kematian akan menjemput kita, kematian menjadi batas akhir amal soleh kita, investasi kebaikan kita, tapi kematian jugalah yang paling banyak dilupakan orang. Nah, itu tadi buktinya. Kemudian wad-dajjala fas fasirun.
Ghaibun yantazir. Ya, ini yang keenam. Jangan sampai kita menunda-nunda amal solih sampai tiba-tiba datang Dajjal. Ya, Dajjal adalah makhluk gaib yang paling buruk, yang pasti akan datang, yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya, ditunggu-tunggu itu bukan berarti kita menunggu, tetapi karena itu dia akan datang. Ya. Sudah pernah mendengar tentang Dajjal, Bapak Ibu? Dajjal itu adalah makhluk yang akan turun menjelang datangnya hari kiamat. Turunnya Dajjal itu adalah salah satu ciri datangnya hari kiamat. Dajjal sendiri akan turun apabila agama sudah ditinggalkan orang, dekadensi moral di mana-mana. Ya, orang itu terbuai dengan harta, begitu banyak pendusta, ya, dan juga pembunuh, baik pembunuh dalam pengertian fisik maupun pembunuh dalam pengertian karakter. Orang difitnah, ya. Orang bergelimang harta tapi lupa Tuhannya. Ya, secara spesifik nanti disebutkan misalnya dalam tanda-tanda turunnya Dajjal, tiba-tiba datang paceklik selama 3 tahun. Ya, turunlah Dajjal, seseorang yang dengan ciri fisik disebutkan dalam hadis banyak ya. Badannya gempal tinggi, kemerahan, ya, dadanya bidang, rambutnya lebat keriting, matanya tertutup satu, ya, luka satu nggak bisa melihat. Dan tanda yang paling jelas adalah di dahinya, di keningnya ada tulisan kafaro, kafaro pakai bahasa Arab yang merupakan eh, kata yang merujuk kepada kalimat kafir. Ya, kafir itu to cover, menutupi. Ya, Dajjal itu juga demikian. Dajjal artinya Dajjal itu penipu. Ya, Dajjal itu orang yang suka mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan sehingga membingungkan orang. Sehingga kemudian eh, maknanya adalah penipu terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Pertama dia muncul, dia mengaku mukmin. Ya, lama-lama orang kemudian menjadi melihat syubhat. Dajjal menggoda, Dajjal menipu manusia. Seolah-olah yang baik itu tampak buruk, yang buruk itu tampak baik. Sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia punya kemampuan super. Ya, disebutkan dalam hadis itu. Ya, banyak hadis. Dia merusak. Ya, merusak siapa. Maka Rasulullah bersabda, kalau engkau melihat Dajjal, jauhi. Jauhi. Ya, jangan sampai mendekat. Jauhi. Nah, Dajjal bisa datang, merusakkan, dan membuat kafir manusia-manusia ini. Ya, bahaya sekali. Meskipun dia hanya turun 40 hari tapi membuat kerusakan yang sangat luar biasa. Baik kerusakan fisik, terutama kerusakan moral dan kerusakan keimanan. Ya, maka dari itu Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita selain mengajarkan tentang ciri-ciri fisik, selain mengajarkan agar kita menjauhi Dajjal apabila bertemu dengan Dajjal, kita juga diajarkan untuk berdoa, ya, agar kita selamat dari cobaan Dajjal. Salah satu doanya adalah yang kita baca di tasyahud akhir, di at-tahiyat akhir sebelum salam ketika kita sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Wa min adzabil qabri. Aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Dari fitnah hidup dan kematian. Wa min syarri fitnatil dajjal. Ya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah Masihid Dajjal. Masih itu sebenarnya penyelamat, tapi disebut dengan Masihid Dajjal penyelamat yang palsu. Dia bilang akan menyelamatkan kita, akan menyelamatkan dunia, tapi justru sebenarnya adalah dia menghancurkan dan memerosokkan kita. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, di setiap sholat kita, di tasyahud akhir sebelum salam, di bagian akhirnya adalah wa min syarri fitnatid masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah
dari kejelekan, dari keburukan fitnah Masiihid Dajjal. Saking mengerikannya fitnah Dajjal itu. Di antara yang terbaik juga diajarkan untuk menghafal, membaca dan menghafal surat Al-Kahfi, terutama ayat 1 sampai ayat 10. Nah, siapa yang sudah hafal? Syukur-syukur kalau hari Jumat dibaca semua surat Kahfi. Ya, hadis menyebutkan barang siapa yang membaca surat Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Wabil khusus kalau bisa dihafalkan 10 ayat pertama dalam surat Kahfi. Silakan menghafalkan. Ayo, siapa yang sudah hafal? Pak Cita Nanto. Monggo Pak Cita. Nah, Ayo Pak Cita biasanya Asif, hafal. dulu sudah pernah loh. Nah, sudah pernah. Ustadz Sungkono mungkin mau beri contoh Ustadz Sungkono. Ya, nanti dibuka surat Al-Kahfi ayat 10. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab به wa lam الكتاب ولم yaj'al يجعل lahu له iwaja. عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحا ويعملون Sana Lakum ajran innallahu hasanan. majran hasanah. Makithina fi ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من هي يقولون أفواههم إلا إن كذبا يقولون على إلا كذبا فلعلك فلعلك باخع باقي نفسك نفسك على على الآثار إن آثارهم لم إن لم يؤمنوا بهذا يؤمنوا الحديث بهذا الحديث أسفا أسفا. وجعلنا نبلوهم أيهم أحسن عملا وينذر الذين Ya, kita putar Pak, putar Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Rocky Ustaz. Luar insyaallah biasa. dilanjutkan hafalannya. Yang belum hafal, Insya sementara sambil Allah. menghafalkan, dibaca nggak apa-apa. Yang Jadi hafal besok Kamis sudah diselangin dulu itu ya. diulang-ulang, diulang-ulang hafalannya sebanyak mungkin. Ini salah satu cara, salah satu eh, apa namanya ikhtiar kita, doa kita untuk dijauhkan dari pengaruh atau dampak dari fitnah Dajjal yang sangat mengerikan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah apa? Jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh sampai datangnya kiamat. Nah, kalau sudah kiamat sudah habis. Kiamat itu bahkan ampunan Allah, ya, maghfirah atau ampunan Allah itu yang selalu terbuka setiap saat. Kita berbuat salah apa saja, buka 24 jam ampunan Allah itu. Ya, jadi nggak usah nunggu saya apa tobatnya nanti habis subuh. Nggak usah. Ya siapa yang menjamin kalau usia kita sampai subuh? Ya. Kalau berbuat dosa khilaf saat itu segera bertaubat. Ya, pintu taubat Allah buka 24 jam. Allah senang sekali menyambut hambanya yang bertaubat, tetapi juga harus taubatan nasuha. Taubat yang dengan penyesalan yang luar biasa, sambil juga berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan dosa tersebut. Allah buka pintu maghfirah, pintu ampunan itu. Sampai datangnya hari kiamat. Atau ajal menjemput di tenggorokan kita. Kalau sudah kiamat, sudah selesai. Kalau ajal menjemput di leher kita, sudah selesai. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal solih. Nah, sedangkan kita nggak pernah tahu kapan ajal kita akan menjemput. Sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kiamat akan datang. Jadi kalau masih ada yang menunda-nunda, Masya Allah, ya, naudzubillah, summa naudzubillah, rugi. Karena kita tidak pernah tahu kapan datangnya 7 perkara ini, termasuk diantaranya adalah maut dan juga kiamat sebagai tempat atau waktu akhir kita beramal soleh, berinvestasi kebaikan. Setelah itu sudah tidak ada. Makanya Fir'aun mau bertobat, tapi ajal sudah ditenggorokan, sudah tertutup pintu tobat. Makanya disebutkan dalam hadis orang-orang yang meninggal dunia itu menangis-nangis, meratap, memohon kepada Allah agar bisa kembali sebentar saja ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bersedekah.
Nah, kita yang masih hidup di dunia jangan sampai menunda-nunda dan kemudian datang penyesalan. Ya, nah, masalahnya penyesalan itu datangnya pasti di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya, oleh karena itu jangan sampai datangnya penyesalan karena menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amal soleh kita. Demikian ngaji kita pagi hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, Nuhun, barakallah. Bapak Ibu, monggo.